Eben? Sudah siap mendengarkan teman dan mendukung teman, Eben? Siap ya, tapi masih ada beberapa yang di toilet. Saya lihat di sini audiensnya dari kelas berapa? Kelas 9. Oke, terima kasih sudah hadir dan ikut mendengarkan di tempat ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Emily yang berjudul Dampak Buruk Globalisasi Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Remaja Indonesia. Emily, kamu memiliki waktu 15 menit untuk menyampaikan isi karya ilmiahmu. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi diskusi bersama Mr. Kim dan Miss Devlin yang sudah hadir di ruangan ini. Apakah orang tua dari Devlin dari Emily hadir? Telat, Bu. Telat, nanti datang ya. Oke, teman-teman boleh berikan semangat untuk Emily. Dalam hitungan ketiga silakan presentasikan karya ilmiahmu. 3, 2, 1. Selamat pagi panel yang terhormat, Bapak Devlin dan Bu. Lanjut. Bapak Kim dan Bu Devlin. Bu Putri sebagai moderator, Bapak Meno sebagai pembimbing. Teman-teman dan orang tua yang tercinta. Saya Emily dari kelas 11C yang akan menyampaikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Buruk Globalisasi Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Remaja Indonesia. Sekitar 10 tahun terakhir, globalisasi sudah mempengaruhi masyarakat Indonesia. Banyak budaya asing yang masuk Indonesia. Budaya yang paling banyak masuk Indonesia adalah budaya Barat, budaya Jepang, dan budaya Korea. Banyak masyarakat Indonesia saat ini yang sedang menyaksikan dan menyukai film-film tersebut. Setelah masa globalisasi, kita bisa lihat perubahan bagi perilaku dan pola pikir remaja Indonesia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi menjelaskan bagaimana ide-ide, termasuk sebuah budaya negara, bisa masuk dan mencapai negara-negara lain dan mendunia, termasuk Indonesia. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi standar hidup masyarakat, namun juga sosialisasi remaja. Ide-ide yang menyebar bisa dalam bentuk film, video, foto, ataupun sebuah tren. Penyebaran budaya bisa menyebar lewat media sosial atau sosialisasi antar teman. Bagi remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya setiap hari menggunakan media sosial. Berikut adalah rumusan masalah dari karya ilmiah saya. Yang pertama, bagaimana perkembangan globalisasi di Indonesia saat ini? Yang kedua, bagaimana sosialisasi remaja saat ini? Dan yang ketiga, bagaimana dampak globalisasi terhadap remaja Indonesia saat ini? Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui mengapa remaja bisa mudah dipengaruhi dan apa dampak buruk terhadap pola pikir dan perilaku remaja yang dibawa oleh globalisasi. Berhari-hari, penulis melihat remaja sering melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tidak sopan, suka mengatakan kata-kata yang kasar, dan lain-lain. Meskipun tidak semua orang remaja, tapi masih kebanyakan besar yang berperilaku seperti ini. Selain itu, saya melihat banyak orang yang menggunakan atau mengadopsi budaya-budaya lain. Penulis ingin meneliti apakah masalah ini disebabkan oleh globalisasi dan bagaimana bisa terjadi seperti ini. Dari P5, saya memilih topik yang berhubungan dengan gaya hidup kelanjutan. Globalisasi dapat diartikan sebagai pencampuran budaya akibat interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia yang berdampak pada segala aspek. Globalisasi juga menyebabkan penyebaran budaya di Indonesia. Setiap budaya memiliki kepercayaan, masakan, dan adat istiadat yang berbeda. Difusi budaya kadang-kadang disebut dengan difusi transaksi, berkaitan dengan bagaimana bagian budaya yang berbeda diadopsi oleh budaya lain. Contohnya adalah penyebaran penggunaan lampu elektrik. Lampu elektrik pertama ditemukan di Menlo Park, New Jersey oleh Thomas Edison. Dan karena globalisasi, semua orang jadi menggunakan lampu elektrik ini. Untuk mengerti lebih dalam,
perlu kita pahami ciri-ciri dan apa yang sedang terjadi di fase remaja. Sebagai remaja yang tumbuh erat dengan perkembangan teknologi yang serba cepat dan dimudahkan dalam berbagai hal, karena semua bisa diakses melalui smartphone. Ciri khas lain yang menjadi keunikan pada remaja sekarang adalah perkembangan teknologi yang memberi kesempatan bagi anak untuk memperoleh atau mengakses informasi dari berbagai sumber dan dari berbagai belahan negara. Hal ini membuat remaja sekarang menjadi generasi yang cukup kritis dalam menyikapi informasi yang juga terbawa pada keseharian mereka. Remaja sekarang lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan gawai dibanding dengan sama keluarga. Karena itu, pandangan mereka lebih dipengaruhi oleh ide-ide dari globalisasi daripada orang tua. Masa remaja merupakan masa yang banyak pertumbuhan dan perubahan yang besar. Mereka sedang di tahap di mana mereka sedang menemui siapa mereka sebetulnya. Oleh karena itu, mereka mengalami satu kegelisahan. Remaja punya banyak idealisme, angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Namun, sesungguhnya remaja belum memiliki kemampuan untuk memandai atau mewujudkan semua. Ketidakmampuan mereka untuk mencapai angan-angan itu mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan gelisah. Yang kedua, mencari jati diri. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang remaja sedang dalam pencarian jati diri, yang ingin berusaha mengenal siapa mereka sebetulnya. Saat seorang remaja di usia 17, mereka mengalami saat pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncullah berbagai macam gelagakan emosi dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, identitas krisis dari tahap 5, teori psikologikal oleh Erik Erikson. Pada tahap kelima, pada saat remaja, seseorang harus memilih antara identitas dan kebingungan identitas. Di tahap ini menampilkan krisis identitas. Selama krisis identitas, seseorang mencoba identitas dan cara hidup yang berbeda. Dan yang keempat, ingin mencoba segala sesuatu. Remaja punya rasa ingin tahu yang tinggi pada dasarnya dan sedang di fase menghayal. Karena itu, remaja cenderung ingin menjelajah dan mencoba segala sesuatu yang belum mereka alami. Akibatnya tidak jarang secara sembunyi-sembunyi mereka melakukan kegiatan atau perilaku yang negatif. Misalnya, merokok atau mencoba minuman-minuman keras. Masa media merupakan agen sosialisasi. Acara TV, film, musik populer, majalah, situs web, dan aspek lainnya dari masa media mempengaruhi pandangan dan selera kita. Berdasarkan teori-teori tentang globalisasi dan remaja, saya memiliki hipotesis bahwa remaja Indonesia sangat terpengaruh oleh hal-hal yang dibawa oleh globalisasi. Karena masa sudah berubah dan apa saja bisa diakses oleh semua orang dan semua umur, dampak negatif globalisasi bisa muncul pada remaja Indonesia. Berikut adalah tabel dari pertanyaan angket tentang budaya apa yang siswa SOR CBCS menikmati di segi kuliner, tontonan, dan fashion. Penulis menganalisa bahwa hasilnya tidak banyak orang yang memilih Indonesia di tiga segi itu. Ini karena globalisasi. Selanjutnya adalah persentase siswa SOR CBCS yang berpikir bahwa budaya Indonesia tidak menarik, 34,1%. Setelah itu, di sebelah kiri adalah persentase siswa SOR CBCS yang menyukai dan mengikuti tren. 75,6% melakukannya dan 24,4% tidak melakukannya. Dan sebelah kiri adalah sumber di mana mereka menemui tren tersebut. 92,7% dari media sosial, 68,3% dari teman,
31,7% dari keluarga, dan 34,1% melihat orang lain di tempat umum. Data tersebut menjadi bukti bahwa remaja sekarang sangat terekspos oleh informasi-informasi dari media sosial. Karena itu, 75,6% melakukan tren. Berikut adalah persentase pendapat siswa SOR-CBCS. Apakah remaja mudah dipengaruhi? 97,6% menjawab mudah dipengaruhi dan 2,4% menjawab tidak. Di sebelah kanan adalah pendapat mengapa remaja mudah dipengaruhi. 53,7% menjawab karena remaja sedang di masa pertumbuhan dan sedang mencari identitas mereka. 26,8% menjawab karena FOMO atau fear of missing out. Dan 12,2% menjawab karena pengaruh teknologi atau media sosial. Berdasarkan jawaban dari angket, banyak remaja yang sedang mengalami FOMO, fear of missing out. FOMO artinya takut tertinggal, karena tidak mengikuti apa yang remaja sehari-hari ini melakukan. Dan hal itu adalah tren. Tren adalah hal yang sedang populer pada suatu waktu tertentu yang diikuti oleh remaja. Dampak buruk terhadap pola pikir remaja. Banyak hal yang dianggap tabu dengan agamanya ditayangkan di masa media. Seolah hal-hal itu yang seperti tidak tabu atau berbeda dengan ajaran agamanya. Dari sana, generasi muda mulai meniru budaya asing, bahkan perbuatan asusila yang dianggap tidak tabu. Akhirnya, menyebabkan ketidakpedulian atas nilai-nilai budaya lokal yang memparah moral siswa dan remaja tidak lagi taat dengan agamanya. Globalisasi juga mempengaruhi pandangan politik kita, selera kita, dan keyakinan kita. Misalnya, terhadap budaya populer, pandangan kami terhadap perempuan, orang kulit berwarna, atau tentang kaum gay. Masa media ini dilihat oleh semua orang, termasuk remaja. Hal-hal buruk ini terjadi karena ada beberapa sifat remaja yang berbeda di generasi sekarang. Dampak buruk terhadap perilaku remaja. Karena ciri-ciri remaja yang tadi saya sebutkan, remaja mulai menjelajah di masa media dan mencobanya. Di masa media, banyak hal yang tidak pantas, seperti film porno atau film yang 18+. Remaja mulai mencoba dan melakukan hal yang tidak immoral atau tidak pantas seperti perbuatan konsumsi narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan tindak pidana kriminal lainnya. Remaja sekarang juga mulai untuk mengikuti tren, meskipun di pandangan orang tua tidak baik. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena remaja sekarang punya ketakutan untuk tertinggal. Melihat semua orang melakukannya, seorang remaja akan melakukannya juga. Karena malu kalau tidak sama dengan temannya, dan punya karakter yang tadi saya bilang, fear of missing out atau FOMO. Remaja juga suka melakukan hal-hal yang tidak sopan, seperti suka kata-kata kasar, dan karena mereka melihat dari globalisasi bahwa hal yang tidak sopan itu dilakukan, maka remaja mulai melakukan hal yang tidak sopan itu juga. Sebelum karya ilmiah ini ditutup, penulis akan menyimpulkan dari awal. Saat ini, segala sesuatu bisa diakses oleh semua orang dan kapanpun. Masa remaja adalah masa di mana remaja mengalami kebingungan dan ketidaknyamanan tentang bagaimana mereka fit in dengan lingkungan mereka. Mereka sedang bingung dengan siapa mereka sebetulnya. Remaja cenderung untuk mencari siapa dirinya dan tempat mereka melalui gawai yang mengandung banyak informasi tentang berbagai budaya atau globalisasi. Untuk menemukan siapa mereka mencoba melakukan hal-hal yang mereka temui di internet. Beberapa dampak buruk dari globalisasi bisa dilihat di segi perilaku dan pola pikir mereka setelah masa globalisasi. Dampak buruk adalah perubahan pada pandangan remaja tentang hal yang tabu, mencoba hal-hal yang tidak pantas, dan menjadi tidak sopan.
Dalam disimpulkan bahwa globalisasi membawa beberapa dampak buruk bagi remaja. Demikian, ini presentasi dari saya yang berjudul Dampak Buruk Globalisasi Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Remaja Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman. Tuhan memberkati. Ya. Baik, terima kasih Emily sudah memaparkan semua naskah Salindia sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Emily mau minum? Boleh. Boleh, silakan ya. Baik, boleh tarik napas dulu. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya. Dan panelis yang akan berdiskusi pertama bersama Emily adalah Miss Devlin terlebih dahulu. Silakan Miss Devlin, ada waktu 10 menit untuk berdiskusi. Terima kasih Bu Putri. Oke, sekali lagi boleh kita kasih applause untuk Emily ya. Oke. Thank you ya Emily ya, sudah presentasi Sama-sama. dengan baik. Saya mau tanya satu hal. Ada di angketnya Emily, saya lihat ada 3 pertanyaan paling atas. Boleh saya? Boleh, silakan. Yang ini Bu? Iya, betul. Oh ya. Nah, dari 3 pertanyaan ini saya mau tanya, apa tujuan atau logika di balik 3 pertanyaan ini gitu? Kenapa harus tontonan, kuliner, dan fashion yang kamu jadikan pertanyaan untuk bahan karya ilmiah kamu gitu? Kenapa 3 pertanyaan ini? Kenapa dia tidak pakai dari sosial media? Karena kan sebetulnya paparan globalisasi itu paling besar sepertinya menurut saya ya, itu dari konten gitu. Kenapa yang Emily tanyakan 3 hal ini, tontonan, kuliner, dan fashion? Terima kasih buat pertanyaannya Bu. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan media sosial yang tadi Ibu bilang. Tontonan bisa lihat dari media sosial dan kuliner juga kayak remaja hari-hari ini melihat kayak makanan apa yang seru, apa yang enak gitu lewati media sosial, dan fashion juga. Dan yang tahu saya yang fashion yang paling remaja sekarang suka meniru adalah fashion dari Korea. Dan itu juga melewati media sosial. Kalau dari tontonan, kuliner, dan fashion ini, apakah dia ada pengaruh khusus terhadap pola pikir dan perubahan perilaku bagi anak remaja? Terima kasih buat pertanyaannya. Mohon beri saya beberapa waktu. Oke, sebenarnya sih yang paling berdampak pada perilaku atau pola pikir remaja itu di tontonan. Tentang budaya-budaya lain, pastilah sebuah negara punya tontonan tentang budaya-budaya mereka sendiri. Dan karena tontonan itu, remaja yang menontonnya akan mengadopsi budaya itu juga. Thank you. Nah, membahas tadi kebetulan ada yang dimention sama Emily tentang negara. Kalau negara lain, pernahkah Emily mencari tahu apakah negara lain mengalami hal yang sama dengan Indonesia? Apakah mereka mengalami dampak globalisasi yang membuat perilaku remaja ini juga cukup berpengaruh dan mengarah ke arah negatif? Boleh. Sebenarnya saya kurang mencari tahu tentang negara lain, tapi saya tadi malam baru baca satu artikel tentang di mana sebuah negara, maaf ya saya lupa negaranya, tapi mereka juga mengalami akibat dari globalisasi ini. Jadi di sana ada National Organization for Women's website menemukan bahwa
wanita seumur usia 17 mengalami eating disorder atau gangguan makanan, seperti anoreksia, bulimia, dan binge eating. Yang mengalami itu sedang meningkat. Dan berdasarkan penemuannya, media sosial ini adalah alasan mengapa ini bisa terjadi. Remaja, karena sedang di fase remaja, sekarang remaja sering membandingkan dirinya dengan model dari Instagram, dan akhirnya menyebabkan insecurity dan masalah cita tubuh. Dari informasi ini, remaja bisa dilihat sangat terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di masa media. Ini sebagai contoh. Good, oke, thank you. Nah, melanjuti yang tadi, kalau tadi tentang eating disorder, sekarang kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang marak terjadi tentang pembunuhan, gitu ya. Itu kan sebetulnya kita udah miris moral. Dan itu mungkin, saya mau tanya, apakah menurut Emily salah satunya itu karena dampak globalisasi yang akhirnya tuh membuat sekarang tuh membuli, kemudian bahkan membunuh tuh bukan hanya antar teman, tapi anak dan orang tua, menganiaya orang tua, itu sekarang udah banyak terjadi. Dan kita tuh mungkin Indonesia ini dalam keadaan miris atau miskin moral gitu. Menurut Emily, pandangan Emily dengan hal ini, itu tuh gimana? Apakah dia memang si globalisasi ini tuh sangat-sangat berpengaruh sampai akhirnya sekarang kita miskin moral? Sebenarnya kayak sesuatu hal yang terjadi bukan hanya dipengaruhi oleh sesuatu hal, pasti ada faktor lainnya juga. Tapi globalisasi di sini bisa menjadi sesuatu pengaruh untuk hal yang tadi Ibu baru bilang tadi. Oke. Satu lagi ya, boleh ya? Satu lagi. Boleh. Kalau di sini seberapa banyak yang masih suka ngomong kasar, boleh jujur? Iya, mereka nggak mungkin angkat tangan ya. Oke, tadi kan sempat dibahas juga ya tentang ngomong kasar, kemudian ada pornografi dan lain-lain. Sekarang itu di TikTok lagi banyak tentang POV, point of view. Pasti Emily tahu betul. Dan di sini tuh banyak pemahaman-pemahaman yang membuat anak-anak itu atau remaja itu jadi bikin excuse. Jadi ketika saya melakukan hal ini itu ada point of view-nya karena saya melakukan karena saya tuh seperti ini. Saya tuh melakukan hal aneh karena ada alasannya. Padahal yang dia lakukan itu salah. Gitu kan. Menurut Emily, pandangan Emily tentang hal ini yang karena sebetulnya tadi ada kan di sarannya tentang orang tua harus seperti apa, kita harus seperti apa, boleh ditampilkan? Saran dari Emily yang terakhir. Kayaknya saya nggak ada saran, ini cuma kesimpulan. Oh ya, sorry, kesimpulan. Di karya ilmiahnya ada saran. Di paling terakhir. Oh ya. Ya, itu kan di situ ada saran. Terus dia bilang, Emily bilang, untuk para remaja tetaplah patuh dengan orang tua dan agama kalian. Tapi biasanya di TikTok, balik lagi di TikTok itu terlalu banyak yang mengarahkan remaja nih bahwa sebenarnya kalian melakukan kesalahan tuh ada point of view-nya kok gitu. Dan itu udah melenceng sebetulnya dari agama. Dan banyak anak remaja yang mengadopsi itu gitu. Karena menurut mereka, point of view saya seperti ini. Saya sebenarnya nggak salah kok karena saya punya alasan. Nah menurut Emily tentang hal ini itu seperti apa? Pandangan kamu? Pandangan saya? Yes. Jadi sebenarnya saya kurang terekspos oleh TikTok karena saya nggak punya TikTok. Good, nggak usah. Tapi saya merasa hal itu juga salah karena tiap yang mereka harusnya mereka tahu sendiri mereka salah. Menurut saya kayaknya ya mereka cuman kayak mencari alasan biar mengapa mereka nggak salah. Mencari validasi. Betul. Ya, oke. Oke.
Baik, terima kasih Miss Devlin untuk beberapa hal yang didiskusikan dengan Emily. Ya boleh kasih semangat dulu untuk Emily ya. Lanjut satu lagi ya Emily. Boleh. Silakan Mr. Kim. Tes. Oke, Emily, ntar ini timernya udah mulai ya, 10 menit. Oke, per ini. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih dan saya apresiasi sekali kamu pilih topik ini. Karena terus terang topik ini tuh sangat, dalam bahasa Inggrisnya related. Karena saya pun juga dulu, waktu SMP pernah mengalami hal-hal seperti ini. Waktu saya SMP, kalau kamu tanya teman-teman saya dulu, cita-cita kamu apa? Mereka tuh jawabnya tahu apa? Yakuza. Atau mau jadi mafia Italia. Ada yang jadi perampok, karena mereka nonton film-filmnya tuh, nggak tahu ya, di sini pernah ada yang nonton, ini nggak, yang susuran tuh apa? Crow Zero. Atau anime-anime itulah yang mengglorifikasi kriminalitas dan lain-lain. Dan saya setuju dengan temuan kamu dan hipotesis kamu bahwa memang ada dampak buruk dari kamu lihat itu. Itu bahkan sebelum ada Instagram, by the way. Kita udah terekspos dengan sebegitu besarnya. Tapi saya mau nanya kamu nih, terlepas dari survei yang kamu temukan, atau dari riset yang kamu lakukan, kamu sendiri melihat globalisasi ini itu lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Karena di karya kamu saya juga dapat ada yang bagus juga kan, terbuka, jadi open minded. Dari kamu pribadi deh, lebih banyak baik atau lebih banyak buruknya? Di sini saya fokusnya tentang yang dampak buruk. Tapi ya lebih banyak sebenarnya dari pendapat saya sendiri, lebih banyak dampak baiknya terhadap globalisasi, terhadap perilaku, terhadap semuanya lah. Oke, berarti memang lebih banyak dari dampak baiknya ya. Dan dari dampak buruknya itu, kalau saya tanya kamu satu saja yang menurut kamu paling mengganggu dari dampak buruknya itu apa sih? Karena kan kamu mention ada tabu, ada etiket, ada bahkan kriminalitas. Yang paling bother kamu itu apa dampak buruknya? Sebenarnya yang paling dampak buruk untuk saya adalah yang perubahan pandangan. Bagaimana tuh? Pandangan apa? Kayak seolah-olah remaja jadi memikir bahwa hal yang sebenarnya tidak baik, tidak sopan, menjadi biasa aja pada remaja. Ada contoh konkretnya nggak? Bentar. Misalnya, apakah Bapak tahu vaping atau Apa itu? merokok? Vaping. Oh, vaping. Iya, saya tahu. Tapi nggak pernah ngelakuin ya. saya punya teman yang vaping, cuman saya sendiri enggak. Ya. Pertamanya kan pasti seseorang yang sebelum vaping pasti berpikir bahwa vaping adalah hal yang salah. Tapi karena mereka mencobanya dan melakukannya, akhirnya mereka jadi kecanduan oleh vaping. Itu salah satu contoh. Tapi bukannya di beberapa desa di Indonesia justru anak-anak muda itu kretek ya? Kamu pernah nonton Gadis Kretek gak? Enggak. Iya, jadi dulu ya justru. Boleh jelasin, Pak? Oh ya, mohon maaf, kretek itu rokok tradisional dan dulu itu tuh sangat populer di Indonesia. Bahkan anak-anak seusia remaja itu justru disarankan untuk merokok. Justru dengan globalisasi ini bisa. Oke. Berarti dari pandangan ya. Kamu kan tadi list Hollywood, Jepang, Korea. Negara mana yang paling bertanggung jawab untuk mengubah atau menggeser pandangan anak-anak dari yang harusnya tidak baik menjadi hal yang baik? Maksudnya gimana? Bisa jelasin Tadi kan lagi? kamu bilang influence globalisasi itu paling besar, coba kalau nggak salah di pertama deh. Tadi yang ada Hollywood, Iya. Hollywood, Korea, dan Jepang. Di antara ketiga itu, menurut kamu, mana yang paling bertanggung jawab menggeser atau mempengaruhi anak muda sehingga berubah pandangan seperti yang kamu bilang?
Menurut saya doang kan? Ya, menurut kamu aja, tenang. Menurut saya, tapi jangan tersinggung. Menurut saya Gak Hollywood. apa-apa. Ya, silakan. Menurut saya Hollywood, karena di budaya Hollywood sangat berbeda dengan budaya Indonesia sendiri. Ya, ya, ya. Oke, baik. Oke. Miss Delvin ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, silakan, silakan. Terima kasih. Oke, masih ada waktu Bu? Oke, saya nanya lagi ya, boleh ya Emily ya? Boleh. Ini saya cuma mau tanya argumen kamu. Di karya ilmiah kamu itu ada bagian yang dia itu menjelaskan bahwa pandangan remaja itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh globalisasi dibanding dengan orang tua. Generasi muda itu mulai meniru budaya asing yang menyebabkan ketidakpedulian atas nilai-nilai budaya lokal. Itu di bab 3.3 itu ada argumennya seperti itu. Tapi di hasil angket kamu nomor 4 itu jawabannya di sini ada tadi. Ini kan sebetulnya yang berkata tidak menarik ya. Tadi yang mundur? Ya. Oh ini. Yang ini. Mereka kan bilang tidak menarik tapi hanya 34%. Berarti artinya sekitar 60% lebih itu berkata bahwa budaya Indonesia itu menarik. Nah, kalau dari Emily argumen kamu seperti apa nih? Sedangkan kan katanya globalisasi ini membuat anak-anak jadi nggak peduli nih dengan budaya Indonesia. Tapi sebetulnya setelah kamu sebar angket, lebih dari setengahnya itu berkata bahwa budaya Indonesia ini menarik kok sebetulnya. Sebenarnya menurut saya yang saya sebar, saya ada kesalahan sesuatu. Berarti kan pertanyaan bahwa budaya Indonesia menarik atau tidak. Pasti ada yang menarik, neutral, sama tidak neutral. Tidak suka. Dan yang saya salah adalah saya tidak masukin yang neutral. Berarti biasa aja dengan budaya Indonesia ini. Thank you. Oh ya, saya lagi deh. Yang budaya Indonesia ini sama juga tontonan, fashion, sama itu, kuliner. Maksudnya gimana Pak? Bagian Indonesia, budaya Indonesia tidak menarik, netral itu. Maksudnya budaya Indonesia itu apa? Apakah sama juga tolak ukurnya budaya Indonesia dari bentuk tontonan kuliner dan fashion ini? Sama. Oke. Oh ya, tadi tuh saya dengar kamu mention sesuatu tentang pandangan terhadap perempuan, orang-orang kulit berwarna, dan orang gay. Boleh diklarifikasi lagi maksudnya bagaimana yang berubah itu? Itu sih cuman sebuah contoh ya. Oke. Jadi karena globalisasi hal-hal yang didatang oleh globalisasi sangat pengaruhi pola pikir. Dan misalnya adalah yang kayak tentang tadi kaum gay, tentang orang kulit berwarna. Misalnya ya gay misalnya di agama sendiri tidak bagus. Tapi kalau di media sosial gitu kelihatannya bagus. Dan karena orang lebih melihat sosial media daripada ajaran agama mereka lebih setuju mereka lebih setuju dengan apa yang mereka melihat dari gawai mereka. Oke, baik. Kenapa sih menurut kamu Hollywood itu yang pengaruhnya paling kuat? Kenapa bukan Korea dan Jepang? Menurut saya, karena Korea dan Jepang juga sesama kita Asia, dan Hollywood budaya Barat. Jadi budaya-budayanya yang mereka melakukan agak beda sama apa yang kita lakukan di Asia. Kenapa kita nggak lebih mengikuti Korea sama Jepang daripada Hollywood? Itu pertanyaan saya. Menurut kamu kenapa? Maksudnya di segi tontonan? Secara keseluruhan ya. Sebenarnya tidak semuanya Hollywood, tapi kebanyakan hal yang dipengaruhi oleh pola pikir dan perilaku itu dari Hollywood. Oke. Ada lagi, Miss Delvin? Masih ada. Oke, terakhir. Banyak yang nanyanya. Oke, tadi kan dibahas tentang krisis jati diri.
Ada kan ya Emily, betul? Iya, betul. Bahas tentang jati diri, identitas. Kalau dari Emily sendiri, sebetulnya karena gini, kita kan melihatnya sekarang udah ada yang gay, kayak laki-laki dengan laki-laki itu tidak apa-apa loh gitu. Perempuan dengan perempuan itu tidak apa-apa loh, padahal itu sangat bertentangan khususnya kita adalah dengan agama, betul? Nah tapi ini kan dimulai sebetulnya karena mereka itu kehilangan jati diri mereka. Mereka ada yang lupa bahwa saya itu sebenarnya badannya laki-laki tapi jiwa saya itu perempuan gitu. Artinya mereka sudah krisis jati diri. Menurut Emily, paling tepat mencari jawaban itu tuh kemana? Itu karena anak di usia remaja mereka kan akan mencari jati diri. Kalau mereka carinya ke Google, sudah pasti akan banyak opini, betul? Dan menurut Emily sendiri yang paling tepat dan yang paling pas untuk mencari atau bertanya tentang jati diri mereka itu kepada siapa dan mengapa? Saya berpikir bahwa remaja harus cari-cari di beberapa segi lingkungan. Kayak bisa juga sih di media sosial, dan dari orang tua juga bisa. Harus seimbang. Jangan kayak yang tadi saya bilang lebih banyak dari media sosial daripada orang tua. Harus seimbang. Abis seimbang, mereka suruh milih sendiri apa yang betul untuk mereka sendiri gitu. Kalau tadi balik lagi ke pertanyaan, kalau misalnya menurut mereka yang salah itu benar, gimana? Jadinya kan misleading jadinya. Maksud ibu kalau yang diajaran orang tua sama? Enggak, anaknya. Karena kan anak kadang mungkin dia cari sendiri ke sosial media. Sedangkan di sosial media itu sekarang apa yang benar, itu kadang salah, apa yang salah, kadang dibener-benerin gitu. Oh, karena itu saya jadi menurut saya seorang remaja harus sering-sering gitu curhat dan ngomong sama orang tuanya. Good. Biar kalau mereka berpikir bahwa sesuatu yang salah benar bisa dibetulin oleh orang tuanya. Good. Thank you. Terima kasih Emily. Saya lihat ke belakang, apakah anak-anak kelas 9 ada pertanyaan mengenai globalisasi? Karena ini berhubungan dengan kehidupan remaja. Adakah kelas 9 yang mau bertanya? Teman-teman? Oke, Emily ini kan memang siswa baru di CBCS, baru 1 tahun di sini. Berarti Emily memang datang dari sekolah sebelumnya. Kemudian Emily datang ke CBCS. Emily melihat tidak bahwa di CBCS ya kita tidak membicarakan sekolah lain atau sekolah Emily sebelumnya. Apakah Emily melihat bahwa di CBCS ini globalisasi yang diserap oleh siswa-siswi itu besar? Menurut saya Ya, tidak terlalu. tidak terlalu. Itu artinya masih banyak budaya Indonesia yang dimiliki oleh siswa CBCS. Masih ya. Masih banyak. Dan di sini saya melihat bahwa agamanya kencang ya. Jadi mereka juga dipengaruhi oleh agama-agama. Yaitu agama Kristen. Oke, berarti globalisasi ada tapi tidak terlalu banyak dan itu dipengaruhi dengan agama dan kepercayaan yang kuat di sekolah kita. Iya, betul. Berarti itu sesuatu yang baik? Ya, baik. Baik. Berarti kalau misalnya ada globalisasi banyak di luar sana yang berpengaruh kepada pola pikir dan perilaku, apakah di tempat lain agamanya kurang? Pendidikan agamanya kurang? Maaf, tapi saya nggak mau ngejelek-jelekin sekolah apapun. Oke, terima kasih Emily. Yang pasti ada sesuatu yang baik yang dibangun di sini sehingga mungkin mempengaruhi pola pikir dan pandangan siswa-siswi CBCS. Dan itu sesuai dengan karya ilmiah Emily. Terima kasih Emily sudah melakukan penelitian di CBCS. Semoga hasilnya juga bisa baik dan memiliki pengaruh untuk teman-teman kamu di tempat ini. Berikan tepuk tangan untuk Emily. Kita foto dulu Emily, tetap di depan
Mr. Kim, Miss Devlin boleh maju ke depan, kita akan foto bersama. Orang tua dari Emily boleh maju ke depan. Oke, ada Bapak dan Ibu lengkap ya. Mr. Menos sebagai pembimbingnya juga saya undang maju ke depan, kita akan foto bersama. Sebentar lagi kita akan makan siang, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar kita